sangat-sangat berat. Oke, saat ini kita setiap saat mendengarkan apa yang muncul dari HP ini banyak jeleknya atau banyak baiknya. Wah, ini ngaku nih kau. Banyak jeleknya kadang-kadang. Tergantung masing-masing orang relatif ya. Kalau bisa menjaga ya bisa lebih banyak baiknya. Kita nonton TV banyak ibadahnya atau jeleknya? Ngaku dewe ini kan ya, rasa diomongin. Artinya menjaga pendengaran dan penglihatan ini sangat berat, terutama penglihatan gitu. Ketika kita keluar rumah ibu bapak sekalian, kita langsung dihadapkan dengan aurat yang bukan hak kita untuk kita lihat. Okay? Jadi hari ini sangat-sangat berat sekali ya. Ketika kita keluar rumah, ketika kita masuk bis, ketika kita bahkan naik kendaraan ya. Saya kemarin sempat pesan Gojek, nggak sengaja ternyata ibu-ibu, aduh gimana ini, ditolak ditomboki wae lah guys. Karena sudah datang wis ditolak ditomboki wae daripada masa boncengan sama ibu-ibu ya. Juga di kendaraan umum, di taksi, bis dan lain sebagainya. Ketika kita di sekolah ya, guru kita, teman kita auratnya terbuka, sengaja nggak sengaja kita lihat. Okay. Kalau penglihatan pertama dosa mboten? Nek terus dipenelengi? Dalilnya yang penglihatan pertama itu masih boleh. Kemudian ya wis melek terus ora kedep. Nah, timbulnya niat itu namanya sudah kedua. Timbulnya niat wah tak ra kedep tak deloke terus itu sudah namanya sudah pandangan kedua. Dan ini berat sekali. Kemudian mohon maaf sekali saya sampaikan untuk pelajaran kita semua, saya sendiri juga, saya beli HP itu second ya. Nggak mampu beli HP baru, beli second Pak Ibu. Satu ketika pernah terjadi seperti ini ya. Ketika HP itu posisi mati terus dihidupkan, ini biasanya yang muncul pertama apa? Menu utama ya, aplikasi ini ya, atau dikunci kita kasih password juga bisa. Ini mohon maaf, ketika saya buka pertama kali ini langsung muncul gambar yang saya tidak tahu gambar apa, tapi video. Jadi video posisi dibuka itu video berhenti, ada tanda play itu ya. Kan kita tidak bisa masuk ke aplikasi lain kecuali harus buka itu dulu. Saya buka, mohon maaf sekali, yang masuk adalah video porno. Dan saya tidak tahu gimana itu bisa masuk, siapa yang ngirim, karena saya beli HP second. Kemudian parahnya lagi ya. Video ini saya buka saya cari di galeri ketemu, tetapi dihapus, di delete itu tidak bisa. Di delete nggak bisa sama sekali, nggak bisa terhapus. Padahal video-video yang kita download dari YouTube atau dari teman atau bikin sendiri itu kan di delete gampang sekali. Ini nggak bisa. Saya harus malu-malu pakai baju muslim bawa ke counter, malu-malu saya suruh ngapusin di counter baru bisa. Coba. Ini sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu yang kita tidak sengaja, tidak kita cari, tidak kita download, datang sendiri nongkrong di HP kita. Coba. Kata counternya itu ini Pak, mungkin karena HP second, memang HP second. Karena HP second mungkin pemilik sebelumnya itu punya langganan yang belum dihapus channelnya atau bagaimana, sehingga ketika ada video baru otomatis ngirim ke HP yang bersangkutan. Kemudian bisa dihapus. Ini yang tidak kita sengaja. Gimana kalau kita memang sengaja nyari, sengaja download, gimana? Ketika kita buka Facebook langsung tergambar semua aurat orang lain. Kita buka YouTube mau tidak mau, walaupun kita buka yang baik-baik, otomatis yang jelek pun mesti akan ikut. Benar nggak? Nah, ini susahnya menjaga penglihatan. Dan penglihatan kita, pendengaran kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Telinga kita nanti bisa ngomong aku sendiri, mata kita bisa ngomong aku sendiri. Ya, ini saya menyampaikan seperti ini, saya pribadi merasa berat karena sulit sekali di zaman ini untuk menjaga pandangan dan penglihatan. Nanti akhirnya juga ke hati juga. Okay. Bapak sekalian, saya ada pengalaman sedikit yang sangat bagus, sangat menarik untuk kita sampaikan berkaitan dengan pandangan ini, okay. Masalah penglihatan. Di negara Saudi Arabia ini ada satu budaya yang luar biasa. Waktu itu saya tinggal di Mekah, di Tanah Suci, 1,5 tahun di sana. Di sana itu habis sekalian ada hal-hal yang sangat jauh berbeda dengan keadaan kita di Indonesia.
Di sana tuh hampir tidak ada iklan, hampir tidak ada papan apa itu, papan-papan periklanan, hampir tidak ada. Kalaupun ada, itu sangat langka dan gambarnya nggak mungkin gambar perempuan. Ada sangat langka, kalau gambar orang itu mesti gambarnya laki-laki. Masya Allah, terjaga betul pandangan kita di sana. Kemudian apa namanya? Pemandangan di kota-kota, di taman-taman itu ndak ada kok pemandangan laki perempuan bukan mahram, boncengan, pacaran ndak ada. Kalau di sini kan terang-terangan di tempat umum ya. Di sana ndak ada. Yang ada di sana pemandangan adalah apa? Biasanya umumnya itu suami istri dengan anak-anaknya, ya, itu bawa apa? Semacam tikar apa? Karpet besar itu. Bawa termos, bawa makanan, makan bareng di taman. Itu pun sedikit. Sehingga pandangan kita itu sangat terjaga di sana, masya Allah. Ya. Kemudian juga apa mobil-mobil umum, ya, angkutan-angkutan umum di Saudi itu. Ada itu sekalian, Bapak Ibu perhatikan enggak kalau di Indonesia truk-truk itu tulisannya apa? Pantat-pantat truk itu tulisannya apa? Kutunggu jandamu. Doanya elek banget nih, kutunggu jandamu. Pokoknya tulisan-tulisan yang arahnya itu konotasinya mesti jelek, gitu. Kalau di Saudi beda, mobil umum khususnya itu tulisannya apa? Masya Allah. Otomatis orang yang melihat itu otomatis apa? Baca kan? Apakah tulisan, apakah dalam hati, otomatis yang baca itu ikut berzikir. Bismillah, Alhamdulillah, Astagfirullah, Masya Allah. Tulisannya seperti itu. Bukan ku tunggu jandamu. Luar biasa di Indonesia ini ya. Jadi Masya Allah, ini masalah pandangan mata, pendengaran ini sangat berat kita di Indonesia ini, memang sangat, sehingga kita Bapak Ibu sekalian untuk kita banyak-banyak beristighfar. Kita sangat perlu sekali, sangat penting sekali untuk memperbanyak istighfar. Ya, kapan saja, di mana saja, tentunya di tempat-tempat yang dibolehkan kita berzikir. Ya. Setelah sholat pasti ada zikir istighfarnya. Ya. Ketika kita naik motor, daripada kita nyanyi-nyanyi yang tidak ada pahalanya, ya, sedang nyetir mobil, yang di sawah juga sambil mengerjakan pekerjaan sawah, yang beternak sambil jalan, bisa sambil istighfar. Basahi bibir kita ini dengan banyak-banyak istighfar. Karena mata kita, pendengaran kita ini juga terus-menerus diakui tidak diakui, sengaja tidak sengaja, dicari tidak dicari, otomatis kita berdosa terus-menerus. Maka sangat penting untuk kita terus-menerus apa? Beristighfar, ya. Perbanyak dalam segala kondisi kita. Kemudian ayat 24-nya, 2 ayat mawon nggih. Sudah ngantuk katanya. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kamu kelak akan dikumpulkan. Ini juga maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada nabi kita untuk menyampaikan kepada manusia bahwa dialah Allah yang menjadikan kita berkembang biak, dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan. Maksudnya di sini ini tersirat apa? Pelajaran tauhid. Jadi yang mengembangbiakkan kita, yang menciptakan pasangan kita berpasang-pasangan, mempunyai anak beranak pinak yang banyak, terah yang besar, yang terhormat, kabilah-kabilah yang terhormatnya adalah sinten? Allah. Maka otomatis sudah menjadi kemestian kita beribadah hanya kepada Allah. Makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu dosanya sangat besar. Kenapa? Yang mengembangbiakkan mereka, yang menciptakan jodoh-jodoh untuk mereka itu Allah, tetapi mereka mempersembahkan amalan kepada selain Allah. Yang menciptakan kita Allah, tetapi menyembahnya kepada Yesus. Yang menciptakan Allah, menyembahnya kepada apa? Dewa Wisnu, Dewa siapa lagi? Jangan dewa, apalagi dewa 19 nih. Dewa dan dewa-dewa yang lainnya yang sejenis, ya. Yang menciptakan kita Allah, yang mengembangbiakkan kita Allah, tetapi memberi persembahan kepada Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, yang menciptakan kita Allah, yang disembah Kiai Sapu Jagat. Ya, ini di sini tersirat, kita disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah.
Tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu yaitu kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Nggih. Segala macam peribadatan kita persembahkan hanya kepada Allah semata. Nggih. Dados tauhid niku mboten cukup aku wis percaya karo Gusti Allah, nek Gusti Allah ki ana aku percaya. Aku percaya Nabi Muhammad ki utusan Allah, percaya tok ning mboten ibadah, mboten cekap. Nika jenenge tauhid rububiyah. Rububiyah niku percaya Allah sing menciptakan, percaya Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki Allah. Ning percaya tok, ibadahe kalih Lata Uzza, ibadahe kalih Yesus. Ini mboten cukup. Kita butuh yang namanya tauhid uluhiyah, yaitu mempersembahkan segala peribadatan hanya kepada Allah. Kita takut hanya kepada Allah, kita cinta hanya kepada Allah, kita berharap hanya kepada Allah. Salat kita, wudu kita, bersuci kita, zikir kita, semuanya kita persembahkan kepada Allah. Apa ada Pak Ambar salat kok bukan untuk Allah? Wadah. Salat tahajud 40 malam berturut-turut men ngopo? Men kebal. Ini bukan untuk Allah. Salate bener ning niate keliru, salah niate. Nggih, menjadi keliru karena innamal a'malu binniyat. Di sini terletak kesirikan, nggih. Maka kita di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mempersembahkan segala peribadahan hanya kepada Allah, berhubung yang mengembangbiakan kita Allah, yang menciptakan kita Allah, dan nanti pun kita akan dikumpulkan kepada Allah. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang kita kerjakan. Dan nanti akan dikumpulkan kepada Allah.